Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bone akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Bersama saya Kamarudin dari SMA Negeri 1 Bone. Selanjutnya. Saya Iriani dari SMA Negeri 3 Bone. Selanjutnya. Saya Emi Susanti dari SMA Negeri 15 Bone. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Riani. Waalaikumsalam Pak Kama.
Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Kama. Bagaimana kabarnya Pak Kama? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Oh ya, dengar-dengar Ibu Riani nanti akan melakukan proses coaching hari ini ya? Iya Pak. Oke. Jadi sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh, Bu? Boleh Pak. Nah, begini. Nanti pada saat coaching, antara coach dengan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita apa belum, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan juga nanti saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nantinya Ibu sampaikan, dan juga jangan lupa ya Bu ya, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum melakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Bu? Boleh Pak. Baik. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yang pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Pak. Yang pertama tentang presence atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Bu ya. Yang terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satunya lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, di antara ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik yang Ibu kembangkan? Ya, yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Pak. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi ada 2 ya Bu ya yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaiannya apa? Eh, Ya, saya ingin coach itu mendapatkan solusi dari permasalahannya, Pak. Oke, baik. Jadi Ibu, indikator ketercapaiannya pada coaching yakni eh, sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu ya. Iya, Pak. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Siap, Pak. Oke, silahkan Bu lakukan proses coachingnya. Siap, Pak. Assalamualaikum, Bu Emi. Waalaikumsalam, Bu Iriani. Bagaimana kabarnya, Bu Emi? Alhamdulillah sehat. Kalau Ibu Iriani sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat. Sehat, Bu Emi. Nah, dengar-dengar katanya Bu Emi ada yang ingin disampaikan. Iya, Bu, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ke Ibu Iriani. Oke, tapi sepertinya kita tidak punya banyak waktu ya. Mungkin cukup 15 sampai 20 menit saja. Nah, kira-kira apa yang ingin disampaikan? Begini, Bu, terkait dengan rekan guru di sekolah, Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan penyampaian materi pembelajaran. Masih menggunakan metode konvensional saja. Ceramah lagi, ceramah lagi. Padahal kita kan tahu bersama bahwa perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah tidak mau menjadi perubahan, sehingga pembelajarannya kurang bervariatif. Seperti itu, Bu. Oke, kalau begitu saya garis bawahi ini ya, berarti permasalahannya Bu Emi itu adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif. Begitu ya, Bu? Ya, betul, Bu.
kurang bervariatif untuk medianya ataupun model pembelajaran masih model yang lama saja. Baik, Bu Emi, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya, Bu Iriani. Oke, jadi Bu Emi mengharapkan adanya perubahan ya, Bu. Nah, kira-kira perubahan apa yang Bu Emi yang ingin dilihat atau yang ingin didapatkan? Ya, Bu, saya ingin ada perubahan dalam penyampaian metodenya, model, dan media pembelajarannya lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes, Likes, atau hanya sekedar membuat slide presentasi, PowerPoint juga itu sudah lebih baik, Bu, daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi, supaya lebih bervariatif begitu, Bu Iriani. Oke, dari yang Ibu Emi sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode yang bervariasi, model atau media itu bisa dikatakan kondisi ideal, ya Bu. Nah, kira-kira kondisi di sekolah Ibu Emi sekarang itu berada di level mana, Bu? Sepertinya masih berada pada level 5, Bu, karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior. Sehingga kalau untuk level lebih tinggi lagi, sepertinya agak sulit, Bu. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 saja, Bu. Oke, berarti masih di level 5 ya untuk kondisi saat ini. Nah, kira-kira di level berapa eh, sekolah Ibu bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan yang lebih eh, signifikan lagi di sekolah Bu Eni? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya, Bu. Karena kalau untuk ke level lebih tinggi lagi, memang agak sulit, Bu. Mengingat guru-gurunya kebanyakan guru senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin lah Bu dilakukan perubahan. Nah, baik Ibu ya, berarti di level 7. Nah, kira-kira apa usaha Ibu untuk meningkatkan level tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan pendampingan individu Bu. Eh, Oke, jadi nantinya Bu Emi ingin merencanakan mentoring atau pendampingan individu. Nah, kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bu Emi sampaikan atau terapkan di sekolah dan teman-teman guru nyaman dengan penyampaiannya? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah atau wakasek kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop yang tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru, Ibu. Khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Oke, berarti Bu Emi ini sudah merencanakan mentoring, pendampingan, pelatihan atau workshop ya. Nah, dari ketiga kegiatan tersebut, kira-kira Bu Emi saat ini lebih nyaman atau lebih cepat terrealisasikan yang mana, Bu? Sepertinya mentoring ya, Bu Iriani. Karena kalau untuk pelatihan atau workshop kan perlu persiapan yang matang, perlu waktu yang tidak sebentar, kemudian biaya juga dan harus mencari narasumber yang lebih kompeten. Jadi untuk saat ini yang lebih nyamannya adalah mentoring, Bu. Oke, mentoring. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Emi memerlukan support atau memerlukan bantuan dari siapa saja, Bu? Ada sih, Bu. Mungkin nanti saya akan minta bantuan rekan guru di sekolah yang memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajaran-pembelajaran yang sudah bervariatif. Misalnya di sekolah saya itu ada Bu Uya atau juga mungkin Pak Am. Oke, berarti Bu Emi ingin melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah. Nah, kira-kira kapan Bu Emi ingin merealisasikan mentoring ini?
Insya Allah secepatnya, Bu Iriani. Mungkin minggu depan saya akan lakukan, saya coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah untuk mencoba melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, Bu Emi, bagus sekali ya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa saja yang Bu Emi dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah. Dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Ya, alhamdulillah ya Bu Emi sudah ada gambaran ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan di sekolah tentang proses pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu nanti ya Bu Emi setelah melakukan mentoring, saya tunggu cerita-ceritanya dan saya juga sudah tidak sabar mendengar cerita Bu Emi lagi. Semoga percakapan kita hari ini bisa bermanfaat dan kita cukupkan sampai di sini dulu Ibu ya. Semoga rencana Bu Emi itu dapat terlaksana dengan baik. Baik, terima kasih banyak Bu Iriani sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengar keluh kesah saya, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, makasih Bu Emi atas percakapannya hari ini. Baik Bu, Assalamualaikum Bu Iriani. Waalaikumsalam. Baik Ibu Iriani, bagaimana tadi hasil dari proses coaching sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu ya. Saya tanyakan kepada Ibu Riani. Baik Pak. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching, saya sudah melakukannya sesuai dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian, saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik, Ibu Riani. Ya, jadi Ibu Riani sudah berhasil, ya Bu ya, berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan Bu ya. Ibu Iriani tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada koci, menanyakan tujuan apa, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada di dalam koci, kemudian Ibu Riani juga sudah mengarahkan koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Ibu Iriani sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri koci agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke Bu, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan koci. Ibu sudah fokus terhadap koci, artinya Ibu sudah present atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh koci. Luar biasa apa yang Ibu sudah berikan untuk proses coaching proses coaching hari ini Bu ya. Semoga Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Amin. Oh ya Bu, satu lagi Bu ya, boleh? Boleh Pak. Ya, untuk ke depannya Bu, kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching hari ini? Saya ingin mendalami, memahami alur Tirta untuk melakukan coaching agar coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi, Pak. Baik, Ibu Iriani, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur Tirtanya ya, agar lebih baik lagi ke depan. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini Bu ya. Terima kasih kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Pak Kama. Waalaikumsalam, Bu Eni. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Kama? Alhamdulillah sehat, Bu. Kalau Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Kama. Oh iya Pak Kama, nanti akan melakukan proses coaching ya hari ini. Iya, Bu. Baik, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh ya Pak? Boleh, Bu. Baik, nanti pada saat coaching, antara coach dan juga coachee akan saya amati. Dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Pak Kama sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nantinya Pak Kama sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak Kama harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh ya Pak Kama? Boleh, Bu. Baik. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Kama kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik, Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yakni pastinya tentang kompetensi inti coaching ya, Bu ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach, Bu. Baik, Pak. Jadi, Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya, yang terdiri dari kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan satunya lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, Pak Kama. Iya, Bu. Kira-kira mana yang lebih spesifik? Oh ya, baik. Baik, Bu. Yang lebih spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, eh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachnya, Bu. Baik, jadi ada 2 ya Pak yang akan Bapak kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira menurut Pak Kama, indikator ketercapaiannya apa ya? Saya ingin coach itu mendapat solusi dari permasalahannya, Bu. Baik, jadi Pak, indikator ketercapaiannya pada coachee yakni sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Pak. Iya, Bu. Iya. Baik, Pak. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Pak Kama melakukan proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak Kama. Siap, Bu. Baik, silahkan Pak Kama lakukan proses coachingnya. Iya, Bu. Assalamualaikum, Ibu Riani. Waalaikumsalam Pak Kama. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana dengan Pak Kama sendiri? Alhamdulillah, sehat juga, Bu. Dengar-dengar Ibu Riani ada mau disampaikan atau diceritakan begitu? Iya betul Pak. Ada yang ingin saya sampaikan. Oke, tapi sepertinya kita tak punya banyak waktu, Bu ya. Mungkin cukup 15 sampai 20 menit kita ngobrol-ngobrol ya, Bu ya. Apa nih yang ingin disampaikan, Bu? Begini Pak, terkait dengan rekan guru di sekolah saya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan penyampaian materi pembelajaran. Masih menggunakan cara konvensional saja. Ceramah lagi, ceramah lagi. Padahal kita kan tahu bahwa perkembangan zaman semakin canggih, teknologi juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah itu sepertinya tidak mau terjadi perubahan, sehingga pembelajarannya itu kurang bervariatif, Pak. Baik, kalau saya garis bawahi permasalahan dari Ibu Riani adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru di sekolah kurang bervariatif ya, Bu ya. Iya, betul, Pak. Kurang bervariatif untuk medianya, ataupun model pembelajarannya masih menggunakan model yang lama saja. Baik, kira-kira dari percakapan hari ini apa sih yang ingin Ibu Riani dapatkan? Ya, saya mengharapkan dari percakapan kita hari ini
adanya perubahan di sekolah saya, Pak, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Oke, jadi yang Ibu Iriani harapkan adanya perubahan Bu ya. Kira-kira perubahan apa sih yang ingin Ibu Iriani lihat atau ingin Ibu dapatkan? Saya ingin ada perubahan dalam penyampaian metodenya, model, dan media pembelajarannya itu lebih bervariatif, Pak. Misalnya saja menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Quizzes, Flickrs, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint. Itu pun saya sudah anggap lebih baik lagi daripada hanya menggunakan metode ceramah saja, tanpa adanya media apapun. Oke, Jadi supaya lebih bervariatif. Begitu, Pak. oke, baik. Dari Ibu Riani sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model atau media pembelajaran, itu bisa dikatakan kondisi ideal begitu ya Bu ya, yang berada di level 10. Kira-kira di sekolah Ibu Iriani berada di level berapa Bu? Sepertinya masih di level 5, Pak. Karena di sekolah itu kan lebih banyak guru-guru senior. Sehingga kalau untuk level lebih tinggi, sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5, Pak. Oke, di level 5 Bu ya, untuk kondisi saat ini. Kira-kira di level berapa Ibu Iriani bisa ditingkatkan agar terlihat ada perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Ibu? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7, Pak. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi, sepertinya agak sulit, mengingat guru-gurunya itu kebanyakan guru-guru senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin kelihatan perubahannya. Oke, jadi dari level 5 ke level 7 Bu ya. Kira-kira usaha apa sih yang Ibu Iriani lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Pak, apa yang bisa saya lakukan, eh, rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat, tapi mungkin saya semacam kegiatan mentoring atau pendampingan individu, Pak. Oke, jadi nantinya merencanakan mentoring atau pendampingan ya Bu ya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu Iriani terapkan di sekolah dan teman-teman guru nyaman dengan penyampaian itu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya nanti coba konsultasikan dengan kepala sekolah atau wakase kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Oke, Ibu Iriani. Berarti Ibu Iriani ini sudah tadi merencanakan mentoring, pendampingan, pelatihan atau workshop. Dari ketiga kegiatan ini, Bu, saat ini lebih nyaman atau bisa dikata lebih cepat bisa direalisasikan di mana, Bu? Sepertinya yang mentoring ya Pak, karena kalau untuk pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang, perlu waktu yang tidak sebentar, kemudian biayanya juga, dan harus mencari narasumber yang lebih kompeten. Jadi untuk saat ini saya lebih nyaman dengan mentoring Pak. Baik, Ibu Iriani, mentoring ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu Iriani memerlukan bantuan atau support siapa gitu? Ada sih Pak, mungkin nanti saya minta bantuan rekan guru di sekolah yang memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajaran-pembelajaran yang sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada Bu Risma atau ada juga Bu Rida. Oke, berarti Ibu Iriani pengen melakukan mentoring ini dengan berkolaborasi, Bu ya, dengan rekan guru di sekolah. Kira-kira kapan nih, Bu, bisa merealisasikan mentoring ini? Insya Allah secepatnya Pak, mungkin minggu depan saya akan melakukan. Saya coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah untuk mencoba melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, Ibu Iriani, bagus sekali, Bu ya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu Iriani dapatkan? Ya, yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini adalah bahwa saya mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah
yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Alhamdulillah, jadi Ibu Riani ini sudah ada gambaran Bu ya, untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu nanti kabarnya Ibu Iriani ya setelah melakukan mentoring. Saya sudah tidak sabar nih mau mendengar cerita-cerita dari Ibu Iriani. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini Bu ya. Semoga rencana-rencana Ibu Iriani untuk mentoring, berkolaborasi dengan temannya di sekolah berjalan dengan baik ya Bu. Ya, terima kasih banyak Pak sudah mau meluangkan waktunya. Sama Bu Iriani ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak. Amin. Amin, amin, amin. Assalamualaikum Ibu Riani. Waalaikumsalam Pak. Baik, Pak Kama, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apa berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Pak yang akan saya tanyakan. Silahkan Bu. Apa saja yang sudah didapat pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi permasalahan Bu. Baik, Pak Kama. Sudah berhasil ya, Pak? Berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan Pak Kama tadi sudah berhasil menanyakan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan pada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan, kemudian Pak Kama juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Pak Kama sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, baik Pak Kama, saya juga tadi sudah mendengarkan percakapan Pak Kama dengan coaching. Pak Kama sudah fokus terhadap coaching, artinya di situ sudah ada presence atau kehadiran penuh. Kemudian Pak Kama sudah mendengarkan aktif dan tentunya tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa apa yang Pak Kama sudah berikan untuk proses coaching hari ini. Semoga Pak Kama sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching selanjutnya. Amin. Terima kasih Bu. Oh iya, satu lagi ya Pak Kama, boleh ya? Boleh Bu. Baik, untuk kedepannya Pak Kama kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Nah, baik Bu, saya ingin mendalami lagi, memahami lagi alur Tirtanya untuk melakukan coaching agar selanjutnya menjadi lebih baik lagi Bu. Luar biasa. Jadi Pak Kama akan mendalami lagi alur Tirtanya agar lebih baik lagi ke depan. Baik Pak Kama, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu Emi. Waalaikumsalam, Bu Iriani. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Kalau Ibu Iriani sendiri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh iya Bu Emi, nanti akan melakukan proses coaching ya. Iya, Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan. Boleh Bu? Boleh, Bu. Baik, nanti pada saat coaching, antara coach dan coach dan juga coach itu akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nantinya Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Ibu? Boleh, Bu. Silakan. Baik, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yakni pastinya tentang kompetensi inti coaching ya, Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh atau presence. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya, Bu. Terdiri dari kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satunya lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, Bu. Nah, di antara ketiganya itu kira-kira mana yang lebih spesifik yang Ibu ingin kembangkan? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya, Bu. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching-nya. Baik, jadi ada 2 ya, Bu, yang ingin Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya apa saja, Bu? Saya ingin coach itu mendapatkan solusi permasalahannya. Baik, jadi indikator ketercapaiannya pada coach yakni sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya, Bu. Iya, Bu. Baik, Ibu, terima kasih atas jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya, Bu. Iya, Bu. Baik, Bu. Silakan Ibu lakukan proses Baik, coachingnya. Bu. Assalamualaikum, Pak Kama. Waalaikumsalam Bu Emi. Bagaimana kabarnya, Pak Kama? Alhamdulillah sehat Bu. Kalau Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar Pak Kama ada mau disampaikan atau diceritakan begitu? Iya Bu, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ke Ibu Emi. Baik. Tapi sepertinya kita tidak punya banyak waktu ya Pak Kama. Mungkin cukup 15 atau 20 menit kita ngobrol-ngobrol. Apa yang ingin disampaikan Pak Kama? Begini Bu, terkait dengan rekan guru di sekolah saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran masih menggunakan metode konvensional. Ceramah lagi, ceramah lagi. Padahal kita tahu bersama bahwa perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran semakin pesat, tetapi guru-guru sekolah itu tidak mau adanya perubahan, sehingga pembelajarannya kurang bervariatif, begitu Bu? Baik. Jadi saya garis bawahi ya Pak Kama, berarti permasalahannya adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru ini kurang bervariatif ya Pak Kama? Iya Bu, betul. Kurang bervariatif untuk medianya atau model pembelajarannya masih model lama begitu Bu. Baik. Kira-kira dari percakapan hari ini, apa yang Pak Kama harapkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian pembelajaran, Bu. Baik.
Jadi yang Pak Kama harapkan ini adanya perubahan ya Pak. Kira-kira perubahan apa yang Pak Kama ingin lihat atau ingin dapatkan? Baik, Bu, saya ingin ada perubahan dalam penyampaian metodenya, model dan media pembelajarannya lebih bervariatif lagi. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes, Lichker, atau hanya sekedar membuat slide presentase di PowerPoint juga itu sudah lebih baik, Bu, daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi supaya lebih bervariatif begitu, Bu. Baik, dari yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model, atau media, itu bisa dikatakan kondisi ideal. Begitu ya Pak Kama kira-kira. Nah, Ya, menurut Pak Kama, kondisi itu berada di level berapa jikalau diandekan posisi level 10? sepertinya masih berada di level 5, Bu, ya kali ya. Mengingat di sekolah saya itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level lebih tinggi agak sulit sepertinya, Bu. Jadi mungkin saat ini masih level 5, Bu. Baik, di level 5 ya Pak Kama untuk kondisi saat ini. Kira-kira di level berapa bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Pak Kama? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 kali, Bu, ya. Karena untuk level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, mengingat guru-gurunya tadi kebanyakan guru senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 itu mungkin masih mungkinlah dilakukan perubahan. Baik, nilai dari level 5 ke level 7 ya Pak Kama. Kira-kira usaha apa yang akan Pak Kama lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya sih, Bu, saya masih memikirkan apa yang saya akan rencanakan atau tindakan apa yang saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau pendampingan individu begitu, Bu. Baik, jadi nantinya merencanakan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Pak Kama terapkan di sekolah dan teman-teman guru nyaman dengan penyampaian itu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti diskusikan atau konsultasikan ke kepala sekolah atau wakasek kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang lebih bervariatif. Baik, Pak Kama. Berarti tadi sudah merencanakan mentoring pendampingan, pelatihan atau workshop ya. Dari ketiganya ini, kira-kira Pak Kama saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana ya Pak? Sepertinya mentoring dulu ya, Bu, ya. Karena untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu yang tidak sebentar, biaya juga, dan juga harus mencari narasumber yang lebih kompeten. Jadi untuk saat ini lebih nyaman untuk mentoring dulu, Bu. Baik Pak Kama, mentoring ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Pak Kama memerlukan support atau memerlukan bantuan siapakah ya? Ada sih, Bu. Mungkin nanti minta bantuan kepada rekan-rekan guru di sekolah yang memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajaran-pembelajarannya yang sudah bervariatif begitu, Bu. Misalnya di sekolah saya itu ada Bu Uya dan ada Pak Sukri. Baik, berarti Pak Kama menginginkan melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah. Kira-kira kapan ya Pak Kama mau direalisasikan mentoring ini? Insya Allah secepatnya, Bu. Mungkin minggu depan saya akan lakukan. Saya coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan guru sekolah untuk mencoba melakukan kegiatan mentoring tersebut. Baik Pak Kama, bagus sekali percakapan kita pada hari ini. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang Pak Kama dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan
rekan guru sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pembelajaran, media pembelajaran, Bu. Alhamdulillah Pak Kama sudah ada gambaran ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu nanti ya kabarnya Pak Kama setelah melakukan mentoring. Siap. Saya sudah nggak sabar mendengar cerita-ceritanya lagi nanti. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Pak Kama. Semoga rencana-rencananya ke depan untuk mentoring, berkolaborasi dengan teman berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu sudah mau mendengarkan sudah meluangkan waktunya, sudah mendengar keluh kesah saya. Mudah-mudahan bermanfaat Bu ya. Baik, sama-sama Pak Kama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Emi. Bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci tadi, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya, Bu. Baik Bu, Pertanyaan pertama, apa saja yang Ibu Emi dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? tadi selama coaching saya sudah melakukan sesuai alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya Bu. Baik, jadi Bu Emi tadi sudah berhasil ya, berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan. Bu Emi tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada Koci, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada Koci, kemudian Bu Emi tadi juga sudah mengarahkan Koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bu Emi sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengarkan percakapan Ibu dengan Koci. Tadi Ibu sudah fokus terhadap Koci, artinya di situ Ibu sudah presence atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu tadi juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Luar biasa Ibu apa yang sudah Ibu lakukan pada hari ini. Semoga Ibu sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching ya Bu. Amin. Oh iya, satu lagi. Boleh ya Bu? Boleh Bu Iriani, silahkan. Untuk kedepannya Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Ya Bu, saya ingin mendalami, memahami alur Tirta lagi untuk melakukan coaching agar coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Baik Ibu, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur tirtanya agar lebih baik lagi ke depan. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Iriani.